YouTube ya. Oke. Good. Ya, Sri, silakan Sri Turnip. Sri Turnip. Baru saya tahu Sri Turnip. Oke, silakan. Saya cuma bagian admit doang kan, Pak? Iya, kamu admin aja, nggak apa-apa. Kamu bisa admit. Sri bisa admin, bisa juga nanti Ibu Dina bisa admit juga ya. Oke, silakan. Bisa kok dia. Co-hostnya siapa aja nih ya? Yang bisa mute. Arthur, co-hostnya siapa lagi yang bisa mute? Mbak Dina aja ya, Mbak Dina ya. Aku bisa, udah jadi co-host. Mbak Dina yang saya buat ya. Boleh, Pak. Oke. Sudah bisa? Sebentar. Bisa? Sebentar ya, Pak. Coba. Mbak Sri udah bisa, Mbak Sri bisa mute nggak? Mbak Sri bisa mute orang? Bisa. Bentar ya. Berarti Mbak Di sama Mbak Sri bisa mute orang. Oke. Aku belum Bisa coba kok, sih. bisa. Soalnya Bisa, belum ada yang ngeliatnya di mana sih kalau saya udah jadi co-host? Di apa? Lihat Partisipan. Oh, di partisipan. Ya, Oke. klik partisipan, di situ ada statusnya kan. Oke. Sri March co-host, GPD LI Pusat host, Dinadi co-host. Udah, aku udah co-host ya? Udah bisa kan? Oke, aku udah bisa admit. Udah. Oke. Kita jam 3 pas ya mulai ya. Boleh. Oke. Jadi disesuaikan sama kanun acaranya aja. Nanti Ibu Dina tolong ini ya, puterin lagu Indonesia Raya ya. Hah? Kamu nggak bilang? Ya kan udah di kanun acara, udah ada. Ya ampun, serius. Serius. Wait. Wait. Kalau nggak bisa nyanyi nggak usah lah. Oh, enggak, Pak. Oh ya udah, berarti itu dilewatin. Nggak usah nyanyi lah, nggak usah nyanyi. Nanti repot nanti. Ya. Mendengarkan nggak usah. Nggak usah nyanyi. Ya nanti repot nanti kamu. Ya. Selamat sore, teman-teman semuanya. Sore. Saya dengan Yusti. Halo Arthur. Halo. Ya. Hai Ibu, apa kabar Bu? Sehat ya? Pak Nuah, apa kabar? Baik. Kita ketemu lagi hari ini. Bentar. Baik, Bu. Aduh, Bu Yusti. Sambil kerja saya nih, aduh. Iya. Sama, saya juga di HP masih kerja juga. Iya. Lagu bisa dari YouTube sih, Arthur. Aku bisa share nanti. Mungkin Kalau repot, kebatin aja. Enggak sih, bisa sih. Oke. Salam kenal Mbak Dina. Halo, Mbak Yusti. Ketemu lagi. Ya. Oh, ketemu lagi kita ya. Ini yang kedua kalinya waktu itu kita yang rame-rame itu pembicaranya. baru kelihatan nih. Wajah-wajahnya nih di kotak-kotak kecil. Oke. Sehat ya Mbak? Sehat-sehat, alhamdulillah. Oke.
Kita bisa mulai dulu atau gimana nih Arthur dengan lagu Indonesia Raya mungkin? Iya, bagaimana Pak Wahab, bisa dimulai Pak? Silakan mulai aja. Udah jam 3. Langsung dimulai aja. Oke. Sebentar. Oh, dari JBI minta tolong dijadikan co-host bisa? Ya, Udah kok, Bu. yang co-host. JB Oh, udah sudah. kosong. Udah Oh, kosong. oke. Arthur jangan stres, semangat. Pak Yusti. Arthur. Pak Yusti, apa Arthur, kabar Pak Yusti? Jangan kelihatan tegang, ayo semangat. Kita ngobrol. Halo, saya belum co-host nih, Pak. Oh gitu ya. Iya, Biasanya kan tukar-tukaran sama istri ya, nggak bisa. iya betul. Tapi coba saya coba. Nah, Ya, salah satu aja dari saya nggak co-host juga nggak apa-apa, Pak. Kasih ke JBI aja nggak apa-apa. Dika udah bisa? Dika? oh, sudah Pak, bisa. Terima kasih Pak. Oke. Mbak Dina bisa kan? Saya bisa, Pak. Oke, Dari tadi kalau saya Arthur kayaknya dibantu langsung aja. Oke. Bisa langsung di share. Ya. Oke. Oke, selamat Mbak Yusti ya. Apa tuh? Halo. Mbak Yusti, apa kabar ya Yusti? Baik, Pak Anwar mana mukanya nih? Wajahnya nggak kelihatan. Sehat ya, Pak? Ini saya. Nih. Nah, itu. Lagi ngajar ya, Pak. Lagi ngajar. Kita diskusi santai ya hari ini ya, Bentar ya. teman-teman semua. Ya. Halo. Oke. Kita bisa mulai ya. Halo, Silakan. selamat siang. Saya dengan Dina dari GPDLI Jakarta. Hari ini Selasa 28 September 2021. Kajian hukum ya, yang berjudul Akses Keadilan dalam Praktek Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas. Jadi hari ini ada 2 narasumber, Ibu Justisia M. Arif SH sebagai pendiri Advokasi Inklusi Disabilitas atau Audisi dan tim staf khusus Presiden. Yang kedua adalah Arthur Laksamana Wolf, kandidat sarjana hukum ya Arthur ya. Beliau adalah mahasiswa disabilitas dari Binus University Jakarta dan juga sebagai sekretaris GPDLI Jakarta. Oke, tapi sebelum acara kita jadi ya mau tayangkan lagu Indonesia Raya. Boleh. Ditunggu. Keren ya. Ngobrol nggak ada wifi. Ya, aku setiap hari tak suruh posting kamu di Instagram aja enggak. Bosan lihat, jangan kita banyak. Waduh, jangan salah. Oke. Ya, terima kasih
atas perhatiannya teman-teman semuanya. Oke, pada hari ini kita akan membahas aspek ya, masalah hukum, masalah undang-undang tentang disabilitas ya. Jadi mungkin yang pertama mungkin kita bisa ke Ibu Yustisia dulu ya. Halo, Ibu, apa kabar? Ibu, suaranya kurang jelas ya. Mungkin bisa diatur kembali suaranya. Halo, suara saya sudah terdengar? Halo semuanya, sudah terdengar ya? saya? Ya, Halo, Bu. sudah Ibu. Halo Ibu. Mohon maaf nih, wajahnya lagi kuyuk ya, soalnya dari pagi nggak berhenti Zoom. Nih saya pikir Arthur dulu ya. Oke, dari Arthur dulu. Itu yang saya Bu Dina, Ibu Dina maaf. Ya, Dina, ya. yang tidak bisa berdengar tolong di-mute dulu. Ya. Nah, terima kasih. Terima kasih Mbak Dina. Saya pikir tadinya Arthur dulu apa gimana? Saya nggak apa-apa Arthur. Gimana Arthur? Saya mengikuti saja. Ibu Dina Ibu Dina yang pertama sambutan dulu dari Pak Wahab ya, Bu. Oke, nggak jadi Pak itu ya. Oke. Ya, Sambutan dari Pak Wahab sebagai wakil dari GPDLI, silakan. Pak, tolong Pak. Halo Pak Wahab. Halo Pak Wahab. Baik, halo. Sudah kedengaran saya? Sudah. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Dr. Nuah Tarigan, selaku Ketua Umum Gerakan Peduli Disabilitas dan Repra Indonesia. Yang saya hormati para narasumber, Mbak Yustia Arif ya, selaku daripada audisi ya, advokasi teman-teman disabilitas, dan juga sebagai tim daripada staf khusus Presiden. Yang saya hormati juga Mas Arthur ya, selaku Sekretaris Jenderal yang kali ini juga sebagai narasumber ya, sebagai mahasiswa hukum yang sebentar lagi sudah mendapatkan legalitas ya, tinggal menunggu wisuda. Dan yang paling cantik yang saya hormati Mbak Dina ya, terima kasih sudah memandu acara kegiatan kali ini. Pertama mungkin sambutan saya, karena memang kita berbicara konteks kajian ya, Bapak dan Ibu yang saya hormati, ya, khususnya dalam konteks kajian hukum ini adalah bagaimana kita mengkaji persoalan hukum untuk mendapatkan daripada akses keadilan ataupun perlindungan bagi teman-teman disabilitas. Nah, secara teknis nanti mungkin Mbak Yustia lebih paham ya bagaimana di lapangan mengadvokasi teman-teman disabilitas, baik yang tersangkut daripada permasalahan hukum, baik pidana maupun perdata, ini bisa kita secara ini kita kaji dan juga advokasi ya. Nah, ini bagian kegiatan ini merupakan suatu sosialisasi, baik juga edukasi bagi teman-teman disabilitas yang belum paham bagaimana sih untuk mengakses hukum gitu. Nah, kalau kita misalkan di persidangan misalkan kita kena tilang, misalkan nggak punya SIM-D, misalkan teman-teman disabilitas nggak punya SIM-D, ini kena tilang nih, bagaimana nih yang harus kita lakukan, kan belum pernah nih bagaimana proses untuk ke pengadilan. Terus misalkan teman-teman disabilitas tersangkut dengan, mohon maaf, misalkan ada kekerasan dan sebagainya, terus melapornya kemana nih, apa yang harus kita lakukan. Pertama gitu kan, ada LBH, ada pihak yang berwajib, aparat penegak hukum khususnya
kepolisian. Nah, bagaimana nih cara melapornya? Bagaimana nih kita untuk mendapatkan perlindungan hukum? Bagaimana nih supaya kita bisa dilindungi oleh hukum gitu kan? Baik oleh pengacara dan yang lainnya sebagai lembaga hukum, misalkan lembaga bantuan hukum. Itu saja mungkin untuk kegiatan terfokus kajian hukum kali ini. Jadi Bapak Ibu silakan sharing diskusi apa yang menjadi permasalahan hukum, baik secara implementasi, karena kita sudah ada Undang-Undang Nomor 8 tentang Undang-Undang tentang penyandang disabilitas. Nah, ini merupakan sebuah kolaborasi bagaimana implementasi daripada undang-undang tersebut, dan juga kita selaku subjek gitu kan, kita bukan objek lagi tetapi subjek, bagaimana kita berperan di sini untuk menyadari gitu kan, menyadari persoalan bahwasannya kita ini dilindungi dan mempunyai payung hukum yang kuat secara undang-undang gitu kan. Nah, ini menjadi topik yang menarik. Dan di sini saya percaya Mbak Yusti sudah berlintang ini pengalamannya sangat luar biasa ya. Baik beliau seorang pengacara, beliau seorang tim daripada staf khusus presiden, dan juga mampu juga mengadvokasi teman-teman penyandang disabilitas. Mungkin itu saja prolognya, nanti secara gamblang disampaikan oleh kedua narasumber ini. Bagaimana kita mengenal terkait kajian hukum, bagaimana kita mengakses keadilan dan perlindungan bagi penyandang disabilitas. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada kesalahan baik dari awal acara ataupun kegiatan, mohon dimaklumi. Kami juga kebanyakan penyandang disabilitas memang dengan kondisi teknologi ini memang kita diharuskan harus bisa juga ini mungkin nanti kalau udah pandemi sudah ini sudah mulai mereda, kita bisa langsung ya Mbak Yusti, bisa langsung kita diskusi gitu kan di forum, lebih nyaman dan lebih jelas gitu. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahab. Oke, next langsung pemaparan dari Arthur ya, mengenai aksi keadilan dan perlindungan hukum disabilitas. Silakan Mas Arthur. Oke, terima kasih Ibu Dina selaku MC. Selamat sore teman-teman. Salam inklusi. Perkenalkan, saya Arthur. Saya adalah mahasiswa hukum, Business Law atau hukum bisnis Bina Nusantara University. Ya, hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana kita dapat mengakses keadilan dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas. Sebelum saya memulai pemaparan saya pengen bercerita sedikit. Beberapa hari yang lalu saya mendapatkan webinar mengenai hak penyandang disabilitas di dalam penyiaran. Gitu. Nah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran itu belum mengaplikasikan tentang hak-hak penyandang disabilitas di dalam penyiaran. Maka dari itulah sekarang kita akan berbicara tentang akses keadilan dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas. Ya, ini dia undang-undang kita, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang disabilitas. Jadi pengertian tentang disabilitas itu diatur di pasal 1 butir 1, teman-teman. Itu bahwa setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, baik intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu yang lama, yang dalam berinteraksi dalam lingkungan dapat mengalami hambatan atau kesulitan untuk berpartisipasi yang secara penuh dan efektif dengan warga yang lainnya berdasarkan kesamaan hak. Jadi begini, maksud dari undang-undang itu adalah
kita sebagai penyandang disabilitas tentu memiliki kekurangan berbeda daripada yang lainnya. Gitu. Tapi kita mempunyai hak yang sama dengan orang yang lain, gitu. Dan kita perlu untuk menyuarakan hak-hak kita. Kemudian hak-hak penyandang disabilitas sendiri diatur di pasal 5 ayat 1. Bahwa disabilitas memiliki hak dari huruf A sampai huruf Q. Nah, saya cuma mengambil dua ini karena kenapa? Karena berbarengan sama topik yang sedang kita bicarakan. Itu keadilan dan perlindungan hukum. Bebas dari tindakan diskriminasi dan pelanggaran penyiksaan dan eksploitasi. Nah, hak inilah yang menjadi dasar kita untuk kita bisa mendapatkan yang namanya kesemerataan di lingkungan kita sebagai penyandang disabilitas. Dan bagaimanakah implementasi sejauh ini? Implementasi sejauh ini kalau menurut pendapat saya, Bapak Ibu, masih belum bisa dimaksimalin. Kenapa? Karena terjadi banyak sekali kasus, contoh-contoh kasusnya, seperti pemerkosaan, seperti penganiayaan, kemudian bullying dan sebagainya. Gitu. Dan itu menjadi dasar kita untuk lebih menyuarakan lagi tentang bagaimana sih harusnya implementasi, karena hukum itu selalu berbicara tentang undang-undangnya dan berbicara tentang kenyataannya di lapangan seperti apa implementasinya. Kemudian bagaimana kita bisa mendapatkan langkah-langkah untuk mengakses keadilan tersebut. Di sini ada badan-badan yang menjadi perlindungan kita dalam mengakses keadilan itu. Yang pertama tentu saja Ombudsman. Ombudsman itu adalah sebuah lembaga menurut pasal 1/1 Undang-Undang 37 tahun 2008. Ombudsman adalah lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, termasuk diselenggarakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha serta badan swasta atau perseorangan yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan publik serta dan sebagainya. Kemudian, jadi Ombudsman ini bertugas untuk memberikan pelayanan apabila kita menghadapi yang namanya kesewenang-wenangan dari seseorang, termasuk juga disabilitas. Kemudian tugas-tugas dari Ombudsman adalah mewujudkan negara hukum yang demokratis, yang adil dan sejahtera, kemudian mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang aktif dan efisien, jujur dan terbuka, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Peningkatan mutu negara di segala bidang, agar setiap warga negara dan produk memperoleh keadilan, kenyamanan, dan kesejahteraan, dan membantu menciptakan dan meningkatkan upaya untuk pemberantasan dan pencegahan praktek diskriminasi, kolusi, korupsi, serta nepotisme. Yang terakhir adalah meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum bermasyarakat, dan supremasi yang beretikan kebenaran serta keadilan. Nah, di sini bisa dilihat ya teman-teman bahwa salah satu tujuan Ombudsman adalah memberikan keadilan bagi orang yang mengalami ketidakadilan, khususnya juga penyandang disabilitas. Kemudian yang kedua, lembaganya adalah Lembaga Bantuan Hukum. Lembaga Bantuan Hukum menurut Undang-Undang Bantuan Hukum nomor 16 tahun 2011 pasal 1/1 mengatakan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Berarti adalah
berarti undang-undang ini mengamanatkan bahwa dalam prakteknya kita bisa diberikan jasa bantuan hukum secara gratis bagi orang-orang yang tidak mampu, terutama mungkin bagi penyandang disabilitas yang ingin mencari keadilan hukum tapi masih belum bisa mendapatkan uang. Kemudian ruang lingkupnya bagaimana? Ruang lingkupnya diatur di pasal 2 Undang-Undang Bantuan Hukum, yaitu bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum. Kemudian bantuan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun non-litigasi. Kemudian bantuan hukum sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1 pada ayat 1 meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan atau melakukan tindakan hukum lain. Maksudnya ini Bapak Ibu adalah ketika kita melakukan yang namanya konsultasi hukum, ketika kita terikat kontrak dengan mereka, berarti mereka berkewajiban untuk membantu kita dari mulai proses konsultasi sampai proses yang namanya mendapatkan hak-hak tak terkecuali juga penyandang disabilitas, karena dia dalam bentuk hukum apapun, baik pidana, perdata maupun tata usaha negara. Tata usaha negara itu maksudnya adalah ketika kita punya masalah dengan pemerintah, Bapak Ibu. Nah, implementasi juga bertujuan untuk terciptanya suatu undang-undang harus berdasarkan 3 tujuan hukum ini, Bapak Ibu. 3 tujuan ini adalah yang pertama keadilan, yang kedua adalah kepastian hukum, dan 3 adalah kemanfaatan. Apa yang dimaksud dengan keadilan? Keadilan seberapa undang-undang itu bisa memberikan keadilan bagi masyarakat. Dalam hal ini Undang-Undang Penyandang Disabilitas itu nomor 8 tahun 2016. Dan yang kedua, undang-undang itu seberapa bisa memberikan kepastian dalam menjalankan kewajibannya di tengah masyarakat. Kemudian seberapa hukum itu bisa bermanfaat bagi masyarakat, khususnya penyandang disabilitas dalam hal ini. Kemudian saya telah sampai kepada kesimpulan, Bapak Ibu, dalam membangun hukum itu diperlukan yang namanya peran serta masyarakat, gitu ya, dalam mengadvokasi hukum dan juga kesadaran masyarakat dalam menyuarakan apa yang dialaminya, baik tindak kekerasan, kemudian perasaannya, gitu ya, dan sebagainya. Dan juga harus ada jembatan dari pemerintah, bagaimana memastikan bahwa undang-undang ini bisa berjalan dengan yang namanya kenyataan gitu. Kemudian adanya juga organisasi dari beberapa penyandang disabilitas juga membantu dalam merumuskan undang-undang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Dan tidak lupa juga kita mengundang yang namanya fisioterapi. Kenapa fisioterapi juga dibutuhkan? Karena fisioterapi juga mengerti bagaimana memperlakukan disabilitas, dan apapun kebutuhannya bisa ditanyakan dan bisa menjadi tim perumus juga dalam membuat suatu peraturan perundang-undangan untuk menciptakan sistem yang inklusi untuk penyandang disabilitas. Demikian dari saya. Untuk lebih kurangnya kita diskusi, teman-teman, sekian. Thank you, Arthur. Thank you, Arthur. Iya. Sekarang ke Mbak Yusti nih, sebagai penanggap gimana nih menurut Mbak Yusti? Oke, terima kasih. Sebenarnya kemarin itu saya juga diminta sebagai narsum. Tapi kan memang kemarin agak back and forth ya diskusinya, sehingga saya juga sudah menyediakan
mempersiapkan slide. Kalau boleh saya diizinkan untuk share screen. Silakan. Baik. Ya, Bapak Ibu semuanya, teman-teman, luar biasa sekali apa yang sudah tadi dipaparkan oleh Arthur. Mungkin kita mulai diskusi ini dari melihat secara utuh dulu bagaimana sih sebenarnya hukum di Indonesia. Saya ingin membawa teman-teman untuk memahami posisi kita di Indonesia ini sebagai warga negara. Sebelum kita masuk ke lebih spesifik lagi, posisi kita sebagai subjek hukum juga sebagai seorang penyandang disabilitas. Ya, jadi slide presentasi yang saya siapkan ini adalah hukum di Indonesia dan hak penyandang disabilitas. Selamat siang. Ini Mas sekedar Arthur, pengantar Bapak Ibu aja. sekalian. Iya, iya, Maaf saya terlambat. iya. Maaf, Bentar ya, Bapak. Lagi iya. Mic-nya bisa dimatikan dulu, Pak. Maaf, kita lagi presentasi. Ya, Ya. terima kasih Kembali lagi. teman-teman, Bapak Ibu. Jadi perkenalkan, nama saya Yustisia Arif. Saya pendiri dari Advokasi Inklusi Disabilitas yang memang fokus kami adalah mengadvokasi kebijakan-kebijakan agar ramah disabilitas. Saya juga tim dari staf khusus Presiden Mbak Angki Yudhistia. Dan dalam kesempatan ini terima kasih banyak kepada GPDLI yang telah memberikan kesempatan untuk saya hadir di sini, memberikan sedikit gambaran umum ya, gambaran umum bagaimana kedudukan kita sebagai subjek hukum, sebagai warga negara di Indonesia. Nah, kita mulai dulu. Hukum itu sebenarnya apa sih? Untuk apa sih adanya hukum itu? Hukum itu diciptakan untuk mengatur sistem bernegara serta memiliki peran sebagai penjaga ketertiban di dalam masyarakat. Bapak, Ibu, teman-teman bisa membayangkan kalau negara ini tidak berdasarkan hukum ya. Segalanya pasti kacau balau ya. Tidak ada yang mengatur, tidak ada kaidah-kaidah yang bisa menjadi pegangan kita untuk baik secara publik maupun secara perdata ya, atau hubungan antar warga negara. Nah, kalau sumber hukum di Indonesia itu apa? Sumber hukum di Indonesia ini ada 3 ya, hukum Eropa, hukum Islam, dan hukum adat. Kenapa hukum Eropa? Terutama dari Belanda ya, karena aspek sejarah tentunya ya, teman-teman sudah tahu ya. Jadi aspek sejarah kita, dulu kita juga lama dijajah sama Belanda, sehingga banyak sekali hukum-hukum kita yang masih mengacu di sana dari Eropa. Lalu ada juga hukum Islam ya, jadi campuran di kita ini ya sumber hukumnya. Hukum Islam kenapa? Karena mayoritas di Indonesia ini adalah beragama Islam, sehingga dominasi hukum atau syariat hukum Islam itu masih ada, terutama untuk misalnya perkawinan, kekeluargaan, dan warisan. Juga ada hukum adat, ya teman-teman ya. Hukum adat itu adalah hukum ya dari kebiasaan-kebiasaan adat yang diserap dalam perundang-undangan dan jurisprudensi seperti itu. Ini hanya pengantar dulu ya teman-teman. Nah, hukum di Indonesia ada apa aja sih? Ada hukum perdata, ada hukum pidana, ada hukum tata negara, hukum tata usaha negara, hukum Islam, hukum adat, dan hukum acara pidana dan acara perdata. Hukum acara ini lebih ke bagaimana beracara ya untuk kasus-kasus pidana dan perdata. Seperti itu. Nah, upaya pemerintah dalam melindungi hak penyandang disabilitas tentunya semua di sini sudah tahu, dan tadi juga Arthur sudah mengupas ya, bahwa pertama kita punya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan CRPD atau Convention on the Rights for Persons with Disabilities yang berisi asas-asas HAM tentang pemenuhan hak asasi manusia, dan termasuk juga tentunya pemenuhan untuk teman-teman disabilitas ya. Dan setelah itu CRPD ini atau undang-undang ini CRPD sudah didomestikan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Nah, disinilah sebenarnya payung hukum bagi kita sebagai penyandang disabilitas. Teman-teman mungkin belum tahu, ada mungkin yang sudah tahu. Saya juga seorang penyandang disabilitas. Saya penyandang disabilitas DAPSA. Ya, disinilah kita. Oh, mohon maaf kalau saya terlalu cepat ya. Saya lupa ada JBI. Mohon maaf.
saya akan lebih pelan-pelan lagi ya. Di sini terdapat asas-asas ya, di mana perlindungan penyandang disabilitas ini berdasarkan hak atau dengan pendekatan right based approach ya, pendekatan hak ya. Ini adalah payung hukum kita. Nah, ini di dalam undang-undang itu kita ada perubahan cara pandang terhadap isu disabilitas ya. Kita sudah tahu bahwa dulu itu disabilitas itu masih dipandang sebagai orang-orang yang perlu dikasihani, orang-orang yang hanya perlu diberi pemberdayaan dan sebagainya, tetapi belum berasaskan hak kita. Nah, di dalam undang-undang ini tentunya sudah ada upaya dalam mewujudkan lingkungan yang inklusif seperti yang tadi Arthur juga bilang, dan kemandirian bagi penyandang disabilitas. Semua hak yang ada pada diri manusia, yang terlahir kita sebagai manusia, itu juga ada pada penyandang disabilitas karena kita juga makhluk ciptaan Tuhan ya. Dan tadi Arthur sudah menyebutkan juga bahwa untuk definisi disabilitas itu sebenarnya bukan pada disabilitas itu tidak terletak pada hambatan yang kita miliki, apakah kita tidak bisa berjalan, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, bukan, tetapi pada hambatan lingkungan dan sikap ya yang menghalangi kita untuk bisa berpartisipasi secara utuh. Sehingga kalau hambatan itu dihilangkan, tentunya kita juga bisa seperti layaknya yang non disabilitas. Dan disinilah sebenarnya kuncinya bahwa kita sebagai penyandang disabilitas juga sama ya, sama seperti masyarakat lainnya, warga negara lainnya yang tidak memiliki hambatan atau yang non disabilitas ya, termasuk juga di dalam perlindungan hukum dan keadilan seperti itu ya. Nah, tetapi kenapa gitu masih ada saja gitu kan orang-orang yang tidak memahami, masih ada saja orang-orang sikap-sikap yang memiliki stigma negatif gitu ya terhadap penyandang disabilitas. Sehingga misalnya ada kasus-kasus misalnya di mana disabilitas psikososial atau disabilitas tuli gitu masih mengalami diskriminasi gitu ya, atau misalnya masih mengalami perlakuan-perlakuan yang tidak enak gitu ya, sehingga bahkan mengacu pada kekerasan ataupun tindak-tindak pidana gitu ya. Apa sih permasalahan sebenarnya yang masih terjadi? Nah, ini satu, kalau saya lihat itu tidak semua orang ya mengetahui undang-undang tentang penyandang disabilitas yang berlaku. Undang-undang penyandang disabilitas ini memiliki banyak turunan-turunannya ya. Banyak sekali. Sudah ada 9 ya peraturan pemerintah dan 2 peraturan presiden yang sudah disahkan yang semuanya mengakomodir kebutuhan teman-teman disabilitas dalam berbagai sektor, termasuk adanya PP nomor 39 tahun 2020 tentang akomodasi yang layak di peradilan bagi penyandang disabilitas ya. Ini belum banyak orang yang tahu. Nah, lalu juga kenapa sih adanya permasalahan? Nah, sosialisasi ya. Sosialisasi ini masih belum terlalu masif ya kan sosialisasi. Sehingga peraturan-peraturan yang sudah ada misalnya di tingkat nasional, apakah pemerintah daerah sudah tahu? Apakah aparat penegak hukum sudah tahu gitu kan? Baik itu di kepolisian, di kejaksaan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan sebagainya. Nah, ini perlu terus disosialisasi. Nah, yang paling utama juga adalah tidak semua orang tahu mengenai ragam disabilitas. Ya, ini yang kadang-kala sering sekali, bukan kadang-kala sering sekali menimbulkan kesalahpahaman ataupun karena tidak tahu cara beretika yang baik dan benar dengan masing-masing ragam disabilitas, sehingga terjadilah kasus-kasus kayak misalnya mungkin kasus yang di Papua gitu kan, adanya pemukulan dan sebagainya. Si aparat ini bilang, saya nggak tahu bahwa dia penyandang disabilitas gitu kan. Begitu sudah ada rekonsiliasi dan sebagainya, akhirnya malah si korban ini yang mengalami pemukulan waktu itu ya di Papua itu, teman-teman juga sudah memberikan update, itu malah diberikan pelatihan gitu, malah diberikan pemberdayaan gitu untuk bisa mencari nafkah sendiri gitu ya, untuk bisa mandiri seperti itu. Jadi memang akarnya itu dari ketidaktahuan masyarakat gitu ya tentang hak disabilitas, tentang ragam disabilitas, sehingga paradigmanya itu belum dapat gitu ya, belum klik gitu ya. Bagaimana sih kalau berhadapan dengan ragam disabilitas, apalagi disabilitas psikososial yang bisa disebut sebagai disabilitas yang tidak terlihat ya. Kita tidak bisa melihat seseorang memiliki disabilitas psikososial atau disabilitas mental seperti itu ya.
Kalau disabilitas fisik kayak saya gitu kan, saya pakai tongkat gitu ya, orang sudah tahu, oh saya penyandang disabilitas gitu, saya memiliki hambatan untuk berjalan. Jadi semua orang sudah tahu bahwa saya penyandang disabilitas fisik gitu kan. Atau misalnya teman-teman netra itu kan langsung kelihatan ya. Tetapi kalau misalnya disabilitas psikososial atau mental gitu memang agak masyarakat itu masih belum begitu paham ya. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalnya terjadi kayak kasus-kasus seperti itu ya? Tentunya kita sebagai masyarakat ini kita punya sistemnya gitu ya. Bahwa posisi hukumnya adalah bahwa peraturan-peraturan itu ya, peraturan-peraturan yang sudah ada ya kan, itu orang tuh nggak bisa bilang bahwa saya nggak tahu adanya peraturan ini, saya nggak tahu adanya peraturan itu, nggak bisa. Dia tidak bisa ngeles ya dari peraturan yang sudah berlaku gitu ya, karena sudah ada asas fiksi hukum atau asas mengikat ya dari hukum itu sendiri, bahwa semua peraturan yang sudah diundangkan, sudah disahkan itu dianggap mengikat bagi seluruh warga negara ya. Ini ada di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan, atau yang disebut juga dengan asas fiksi hukum, presumption ius de iure ya. Peraturan hukum yang sudah diundangkan mengikat seluruh masyarakat. Jadi nggak bisa tuh kalau misalnya ngeles, saya nggak tahu nih adanya peraturan ini, nggak boleh mukul orang gitu ya, atau nggak boleh ngebully, nggak bisa, karena sudah ada peraturannya gitu ya, dan dia bisa dikenakan sanksi ya sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Lalu juga ada tentunya kita sebagai penyandang disabilitas sudah punya payung hukumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 8 2016 ya, itu ada banyak sekali, nanti mungkin teman-teman bisa membaca lagi. Itu misalnya ada otonomi individu, ada non-diskriminasi, ada tentang inklusi, penghormatan terhadap martabat, dan lainnya ya. Ketentuan sanksi juga ada di pasal 144 dan 145 di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Ini istimewanya dari undang-undang ini, karena adanya sanksi ya, adanya sanksi pidana gitu ya, bagi orang-orang yang meniadakan atau menghilangkan ya, sehingga merugikan hak dari penyandang disabilitas itu ya. Nah, tentunya tadi Arthur sudah mengupas, saya tidak perlu mengulangi lagi bahwa ada di pasal 9 ya tentang hak keadilan dan perlindungan hukum. Tadi Arthur sudah menyebutkan juga ya. Nah, bagaimana kalau sudah ada banyak peraturan-peraturan ini gitu. Terus kita ngelihat misalnya ada seorang penyandang disabilitas mendapatkan kekerasan dan sebagainya gitu kan. Tentunya kita sebagai warga negara itu kita memiliki kewajiban juga ya untuk bisa memberikan laporan ya untuk penegakan hukum ini ya. Jadi setiap orang gitu ya itu ini bisa melakukan pelaporan ya. Jadi setiap orang yang mengalami, melihat atau menyaksikan ya seseorang yang menjadi korban dugaan suatu tindak pidana tentunya berhak mengajukan laporan atau pengaduan kepada polisi ya di wilayah hukum di mana kejadian tersebut terjadi, seperti itu ya. Nah, tentunya itu akan direspon ya oleh polisi gitu ya, karena polisi juga wajib memberikan pelayanan kepolisian ya kan secara terpadu dan sebagainya. Ini ada di peraturan kepala polisian, dan ini tidak membedakan antara non disabilitas dan disabilitas ya kan, semua wajib dilayani ya. Kita sebagai warga negara memiliki hak dan kedudukan yang sama di mata hukum, seperti itu ya. Jadi teman-teman juga tidak perlu khawatir atau bahwa ditolak dan sebagainya. Kenapa? Karena kita sudah selain undang-undang, kita tentunya sudah ada beberapa peraturan lain ya. Tadi sudah saya sebutkan PP nomor 39 2020 tentang akomodasi yang layak. Di sini sudah secara spesifik sekali menyebutkan misalnya ada teman tuli yang datang ya ke kepolisian, itu harus ada pendampingan gitu kan. Misalnya harus ada juga jasa pendampingan psikologis dan sebagainya. Teman-teman nanti bisa lihat lagi di PP ini. Lalu ada PP nomor 70 tahun 2019 juga tentang perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak disabilitas, di mana di dalamnya ada 7 sasaran strategis, dan sasaran strategis 3 itu menyebutkan tentang pelindungan hak dan akses politik dan keadilan bagi penyandang disabilitas. Nah, di situ secara spesifik sudah disebut ya apa saja gitu ya yang perlu dilakukan para penegak hukum untuk bisa memenuhi asas keadilan ya, asas perlindungan martabat dan non diskriminasi bagi teman-teman disabilitas ya.
termasuk yang tadi saya sebutkan akomodasi layak apa saja yang diperlukan bagi setiap ragam disabilitas. Nah, itu tadi ya teman-teman, kita melihat secara sekilas bahwa kita sebagai penyandang disabilitas sudah dilindungi oleh negara gitu ya, sudah bisa sudah memiliki hak yang sama dengan yang non disabilitas seperti itu ya. Tapi saya setuju dengan Arthur bahwa memang masih banyak ya yang perlu kita lakukan. Ini adalah menjadi PR kita bersama agar semua orang bisa tahu, semua orang bisa ikut melindungi dan menghormati hak-hak penyandang disabilitas di semua sektor, termasuk di sektor hukum ini ya. Sehingga saya pikir rekomendasinya ini adalah perlunya sosialisasi yang masif mengenai berbagai peraturan yang melindungi hak penyandang disabilitas, perlunya kerjasama lintas sektoral ya kan, lintas kementerian dan lembaga, serta lintas OPD tentunya. Organisasi-organisasi penyandang disabilitas ini bisa sama-sama melakukan kerja bersama untuk saling mengadvokasi. Tetapi yang saya harapkan juga adanya perlu peningkatan kapasitas bagi individu-individu penyandang disabilitas untuk mengetahui apa yang menjadi haknya. Karena apa? Karena sudah begitu banyak peraturan, begitu banyak PP, undang-undang dan sebagainya. Tapi kalau penyandang disabilitas sendiri itu tidak mengetahui apa haknya, ya tentunya akan sulit sekali ya. Sehingga bagi teman-teman yang tergabung di organisasi, bagi teman-teman juga yang memang memiliki misalnya ingin mengetahui kesadaran hukum apa yang perlu gitu ya, itu bisa saling mengedukasi. Kita sama-sama menjadi agen-agen perubahan di lingkungan masing-masing untuk bisa terwujudnya masyarakat yang inklusif. Seperti itu mungkin dari saya sekilas, nanti kita diskusi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih atas pemaparannya, Mbak Justisia. Iya. Saya agak slow down dikit juga ngomongnya karena tadi agak kecepatan di awal. Maaf ya. Oke, teman-teman, silahkan yang mau bertanya. Assalamualaikum Ibu Wawan, Banjarmasin. Oh iya, oke. Silakan Pak Wawan. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Selamat sore. Halo, bisa didengar suara saya? Bisa Pak, bisa. Silakan Pak. Terima Ya, kasih. satu-satu dulu ya. Ya. Yang kami hormati Ibu narasumber, Ibu Yustitia, mohon maaf kalau salah. Kemudian Mas Atur sebagai narasumber sore hari ini. Perkenalkan, nama saya Wawan. Saya Ketua Daksa Banua Banjarmasin. Kebetulan saya mempunyai anak disabilitas cerebral palsy. Nah, kemudian kami di Banjarmasin sudah berjuang, Ibu, dalam rangka memperjuangkan hak-hak yang undang-undang yang sudah menjadi acuan yang sudah disampaikan tadi, tapi banyak kendala-kendalanya. Nah, sebagai contoh, kami sudah memperjuangkan bagaimana database-nya disabilitas itu bisa diakomodir oleh Dukcapil. Ya. Nah, sehingga pada proses pendataan itu disabilitas di Banjarmasin itu bisa secara online dan secara terintegrasi itu bisa di-linkkan dengan dinas-dinas terkait atau stakeholder terkait dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 8 2016. Nah, ini yang menjadi persoalan adalah bagaimana proses pendataan disabilitas ini, Ibu. Nah, jadi mungkin saya coba menyampaikan permasalahan yang kami rasakan ini ke Ibu Yustitia dalam penegakan implementasi undang-undang ini. Banyak kendalanya. Yang sangat penting ini adalah bagaimana database disabilitas itu bisa diakomodir di Dukcapil, Ibu. Nah, terkait dengan bagaimana bisa akses disabilitas ini bisa Halo, Pak Wawan. Pak Wawan kemana? Halo, Pak Wawan. Sinyalnya Bu mungkin. Oh iya. Ya, Pak Wawannya kemana ya? Atau mungkin
Mungkin mungkin bisa dijawab dulu. Saya akan coba jawab dulu Pak Wawan ya tadi ya. Dari mana ya tadi ya? Dari Banjarmasin. Terima kasih banyak Pak Wawan atas pertanyaannya. Memang pendataan ini juga menjadi salah satu sasaran strategis di dalam PP nomor 70 tahun 2019. Pendataan penyandang disabilitas ya, bahwa memang saat ini pemerintah sedang melakukan sebuah pendataan secara komprehensif ya, untuk bisa mengupdate data-data teman-teman disabilitas dan nantinya akan dilakukan secara terpilah. Terkait pertanyaan Pak Wawan tadi, saya lupa di mana, tetapi ada surat edaran dari Dirjen Dukcapil ya, bahwa teman-teman disabilitas yang tidak punya NIK ya, itu bisa mendapatkan KTP ya, dengan mendaftarkan ke Dinas Dukcapil setempat ya. Itu tentunya perlu bantuan dari lingkungan sekitar, mungkin dari RT, RW dan lainnya ya, untuk bisa mengajukan ke Dinas Dukcapil dan nanti akan diakomodasi karena itu sudah ada surat edarannya bahwa teman-teman disabilitas itu memang berhak untuk bisa mendapatkan KTP-nya seperti itu. Betul, dan Ibu. Memang pendataan di kita ini terus terang memang masih menjadi PR kita bersama karena harus melibatkan semua elemen juga. Kalau tidak salah Kementerian Sosial juga melalui dinas-dinas sosial di daerahnya sudah mengikut sertakan organisasi-organisasi penyandang disabilitas, LKS untuk bisa membantu pendataan sehingga nanti bisa terpadu dan terintegrasi untuk bisa dimasukkan ke dalam data terpilah di Kementerian Sosial sebagai leading sector untuk pendataan. Seperti itu Bapak Wawan. Terima kasih. Ya. Bagaimana Pak Wawan? Apakah menjawab? Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, silakan Pak Wawan. Oh, mungkin sinyalnya ya. Iya. Halo Pak Wawan. Nanti bisa mungkin bikin sesi khusus tentang pendataan. Iya. Oke. Gimana Pak Wawan? Ya, oke. Saya menganggap pendataan ini sangat penting karena inilah implementasi dalam pelaksanaan undang-undang itu nantinya akan berdampak. Kenapa? Selama ini untuk bagaimana teman-teman disabilitas ini bisa melindungi dirinya atau bisa mendapatkan hak-haknya, ini karena database disabilitas ini belum valid dengan fakta yang ada. Nah, sehingga stakeholder yang terkait dianggap menganggap itu sesuatu yang tidak ada masalah, padahal fenomena disabilitas ini adalah fenomena gunung es. Ya, ini yang menjadi persoalan. Nah, sehingga kami menganggap harapan kami pendataan ini harus bisa diperbaiki lagi. Nah, dalam hal implementasinya di EKTP-nya, Ibu. Di EKTP. Dalam hal ini peran Dukcapil sangat berperan sekali. Nah, Pak Wawan. Tadi sudah saya jelaskan Pak Wawan bahwa Dukcapil sudah ada surat edarannya. Ya, alhamdulillah kalau gitu. Nah, kemudian juga terkait dengan lembaga-lembaga hukum yang ada, ya contohnya ombudsman, ya saya juga pernah melaporkan juga, tidak ada tindak lanjut juga. Nah, ini bagaimana kita sebagai organisasi disabilitas bisa mempush terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 8 ini terhadap teman-teman disabilitas, baik ketimpangan kebijakan yang tidak berpihak ke disabilitas. Contoh anak saya kan berkursi roda, Ibu. Akses di publik itu belum berpihak ke kami. Nah, ini kemudian dalam perencanaan di APBN atau APBD, saya pengen tahu bagaimana berapa besar sih APBN sekarang kita, kemudian APBN terutama khusus mungkin yang bisa terhadap keberpihakan disabilitas untuk bisa stakeholder terkait dalam hal ini yang diamanahkan untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 8 ini adalah dinas sosial, itu bisa memberikan budgetin yang besar atau yang tepat untuk bisa menurunkan kepada disabilitas ini terkait dengan kebutuhannya, Bu. Nah, ini menjadi PR yang menurut saya
belum sinkron dan belum terintegrasi. Nah, saya Ya, Pak. berulang kali. Nah, ini yang menjadi PR kita. Saya melalui kesempatan ini dengan bisa menyampaikan ini ke Ibu sebagai staf presiden, dan hal ini menjadi PR ke depannya. Karena apa? Contoh, anak kami tidak bisa bersekolah. Karena apa? Belum ada sekolah khusus tunadaksa cerebral palsy di Banjarmasin. Nah, tapi bagaimana hak-hak kami bisa terakomodir? Sampai saya lapor ke ombudsman. Ombudsman hanya iya aja. Sudah 2 tahun ini tidak ada actionnya. Nah, ini bagaimana undang-undang ini bisa saya rasakan lah seperti itu, sehingga kami bisa merasa keadilan itu berpihak kepada kami. Nah, suara ini saya mewakili banyak ratusan anggota kami dan orang tua dan anak yang memang memerlukan keadilan itu, Ibu. Nah, keadilan normatifnya di undang-undang sudah cukup bagus, tapi implementasinya yang sangat sulit sekali, Ibu. Nah, kenapa? Anggarannya yang belum berpihak. Kalau kita bicara ke dinas sosial, ini dianggap tidak penting karena anggarannya mungkin ya sangat terlalu kecil. Saya tidak tahu ya besarannya. Nah, ini yang mungkin koreksi saya terhadap bagaimana ke depannya kita bisa lebih greget lagi bagaimana kita untuk mendorong pihak-pihak eksekutif itu bisa mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 8 kepada disabilitas. Nah, mohon maaf Ibu terlalu panjang karena memang curhatannya sebenarnya banyak sekali yang harus saya sampaikan sebenarnya. Saya mohon bisa berkomunikasi panjang selain di sini, bisa saya minta nomor HP-nya Ibu atau saya juga akan bisa sampaikan ini karena banyak yang perlu saya sampaikan sebenarnya. Nah, mungkin kesempatan ini cukup dulu, nanti bisa dilanjutkan ke depannya sama kesempatan yang lain. Mohon maaf Ibu, terima kasih. Thank you Pak Wawan. Oke, nextnya Ibu Dewi. Tadi ada Ibu Dewi? Tadi sudah tunjuk tangan, silakan. Ibu Dewi. Ya, oke. Kalau Ibu Dewi tidak ada, oke, teman-teman ada yang mau bertanya lagi yang lain? Oke, ini dari Ade Faisal. Bagaimana untuk mendapatkan hak disabilitas di Kabupaten Cirebon sebagai disabilitas tunadaksa berbicara terbata-bata? Dia mahasiswa ya, belum mendapatkan hak dari lingkungan sekitar, pekerjaan, dan selalu mendapatkan diskriminasi. Ya, silakan Ibu Justisia. Saya atau Arthur nih yang mau jawab. Kalau saya mungkin secara umum saja bahwa memang permasalahan ini seperti yang tadi saya sudah cantumkan di dalam rekomendasi bahwa perlu sekali kerjasama ya antar semua pihak ya agar semua peraturan-peraturan yang ada ini bisa kita kawal implementasinya di wilayah masing-masing. Ya, salah satunya adalah dengan terbentuknya peraturan daerah di mana kita sudah tahu bahwa Indonesia ini kan asasnya kan desentralisasi ya, bahwa segala sesuatunya itu kan otonomi daerah ya. Kita di pusat ini sudah banyak sekali peraturan-peraturan yang ramah disabilitas dan tentunya seperti yang tadi saya katakan rekomendasinya adalah kita juga harus bisa membantu mengawal implementasinya. Tadi Pak Wawan sudah bilang bahwa banyak sekali yang masih belum dirasakan baik terhadap aksesibilitas, hak sekolah dan sebagainya. Padahal kita sudah punya misalnya PP nomor 13 ya tahun 2020 tentang akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas. Terus kita juga sudah punya PP nomor 42 tahun 2020 ya tentang layanan publik ya. Lalu kita juga punya misalnya berbagai peraturan menteri ya tentang aksesibilitas di bangunan dan gedung serta jalan, sehingga semua peraturan-peraturan itu menjadi payung hukum. Dan ini bagaimana teman-teman di daerah bisa terus mengadvokasi. Saya merasa bahwa sebuah perubahan itu ya atau sebuah advokasi perubahan itu adalah progressive realization atau realisasi yang progresif ya. Nggak bisa langsung seperti membalikan telapak tangan gitu ya. Jadi memang perlahan menuju ke sana. Tetapi saya optimis bahwa dengan adanya peraturan dan payung hukum untuk penyandang disabilitas ini perlahan berbagai pihak akan semakin menyadari untuk bisa memenuhi hak-hak teman-teman disabilitas seperti itu. Jadi kita nggak boleh berkecil hati. Memang di sana-sini masih ada perlu perbaikan, masih ada perlu yang dikasih tahu gitu ya, disadarkan dan sebagainya gitu ya. Tetapi
semakin kita terus-menerus melakukan advokasi, semakin kita melakukan sosialisasi, itu semoga kedepannya akan terwujud perlahan Indonesia yang benar-benar inklusif. Tetapi saya yakin dari setiap kementerian ini sudah melakukan banyak sekali program-program. Ini di pusat ya. Tinggal bagaimana nih di daerah. Nah, di daerah ini akan menjadi PR dari Pemda ya juga dari teman-teman disabilitas di sana untuk bisa terus mengadvokasi sehingga peningkatan kapasitas dari teman-teman OPD, teman-teman disabilitas juga sangat diperlukan, terutama juga dari pihak-pihak orang tua ya, orang tua anak-anak penyandang disabilitas gitu kan, yang memang sudah tahu bahwa haknya seperti ini, bisa ikut membantu untuk bisa bicara ke Pemda setempat seperti itu. Tadi pertanyaan dari, mungkin itu juga bisa menjawab pertanyaan dari Ade ya. Tadi saya juga sudah bilang di dalam rekomendasinya bahwa memang tidak semua orang tahu bagaimana cara komunikasi gitu ya dengan berbagai ragam disabilitas atau bersikap ya dengan beretika dengan berbagai ragam disabilitas gitu ya. Nah, ini juga yang mesti perlu dikawal. Tentunya semua bisa kita lakukan dengan bekerja sama, bersinergi, berkolaborasi seperti itu. Itu saja jawaban saya. Terima kasih. Oke. Arthur, ada yang mau ditambahkan? Silakan Arthur. Silakan. Ya, mungkin saya menambahkan saja betul apa yang dikatakan Ibu Dina bahwa Ibu Yustis ya, Ibu Yustis bahwa dalam setiap daerah pasti tentu saja ada berbagai peraturan-peraturan yang harus amanatkan. Kemudian bagaimana mengimplementasikannya itu tergantung dari pimpinannya. Bagaimana mengimplementasikannya, karena memang dalam membentuk sebuah peraturan kita perlu yang tadi saya bilang mengedepankan namanya 3 tujuan hukum tadi. Nah, dan bagaimana itu bisa berjalan tentu saja dari pimpinan, kemudian dari pusat, gitu. Itu saja sih. Oke, thank you. Ya, silakan Ibu Dian Praptiwi, mic-nya dibuka dulu. Silakan. Ya, silakan Ibu. Suara saya sudah bisa terdengar? Terdengar Ibu Dian, silakan. Iya, Ibu. Ya, jadi di Jogja sendiri sebenarnya itu apa ya, inklusinya itu sudah kapasitasnya sudah luar biasa. Nah, tapi sayangnya begini Ibu, khususnya disabilitas netra itu yang lulusan SLB kebanyakan yang mereka-mereka ini memiliki kompetensi tertentu, terutama bidang seni. Nah, ini tuh akhir-akhirnya ketika mereka sudah lulus dari SLB itu kerjanya kok masih banyak yang ngamen ya Bu. Soalnya saya pernah survei ke sana, saya pernah observasi di daerah tersebut di Gambiran, Yogyakarta. Nah, itu di sana itu awalnya silaturahim dan observasi di sana. Nah, ternyata itu satu kosan itu mata pencahariannya itu ngamen semua. Apakah itu memang kurang pengarahan atau bagaimana? Apakah kurang pembinaan dari pemerintah dalam dunia kerja apa gimana? Soalnya ketika ada beberapa orang saya ajak diskusi itu orangnya sangat-sangat tertutup, Bu. Sangat-sangat tertutup, dia tidak mau cerita apa adanya dengan saya, padahal itu saya dengan mereka itu sama-sama disabilitas netra. Nah, ini mohon solusinya untuk kami semua, padahal tujuan saya ya ngai solusi lah. Tujuan saya ngasih saran kepada teman-teman yang senasib itu agar mereka itu
diberikan motivasi dan dapat melakukan dunia kerja seperti orang pada umumnya. Nah, ini kira-kira solusinya untuk khususnya disabilitas netra yang senasib seperti saya, khususnya mereka-mereka itu, mohon sarannya, mungkin hanya itu. Terima kasih. Ya. Mungkin ini saya bisa jawab dulu ya, Ibu Yusus ya, mohon izin. Ya, silakan. Bu Dina, mohon. Terima kasih pertanyaannya Kak Dian Pratiwi. Kalau menurut saya, disabilitas itu semua mempunyai hak ya. Seperti yang saya sudah bilang di PPT barusan, tentang hak-hak penyandang disabilitas, salah satunya adalah bagaimana dia mempunyai dunia kerja. Gitu. Kesempatan dunia kerja itu diatur di pasal 11 huruf C. Itu kemudian pertanyaannya bagaimana teman-teman disabilitas netra yang mempunyai nasib yang tidak baik menjadi mempunyai kesempatan kerja. Nah, saya bisa bilang bahwa harus mempunyai keberanian diri untuk menyampaikan haknya begitu. Kemudian mencari supporting yang baik di lingkungan sekitar. Jadi memang harus sedikit effort, bahwa saya juga waktu itu, saya kebetulan juga tunadaksa ya. Mungkin tunadaksa sedikit berbeda dengan disabilitas netra, cuman dari pengalaman pribadi saya memiliki tempat kerja yang capable untuk mengeluarkan kemampuan saya gitu. Dan saya disupport oleh orang-orang di sekeliling saya di dunia kerja yang bisa memberikan saya harapan. Mungkin yang teman-teman disabilitas netra bisa lakukan, bisa cari orang-orang yang mempunyai pengalaman yang bisa membimbing teman-teman disabilitas netra untuk mengadvokasi dunia kerja yang cocok bagi disabilitas netra tersebut. Atau bisa ke lembaga-lembaga organisasi disabilitas, kemudian mencari pekerjaan-pekerjaan yang cocok dari penyandang disabilitas yang lainnya yang sudah bekerja gitu. Itu salah satu contohnya. Itu dari saya sih. Jadi kita harus mempunyai semangat dulu untuk tidak minder dalam memperjuangkan hak-hak kita. Karena penerimaan diri ini sangat penting bagi penyandang disabilitas. Itu saja sih dari saya. Thank you, Arthur. Mungkin dari Ibu Justisia ada yang ditambahkan? Saya tambahkan sedikit ya. Sebelum saya mohon pamit ya teman-teman semuanya karena saya ada agenda lain. Jadi gini, saya setuju sekali dengan Arthur tadi, penerimaan diri itu penting. Ya, advokasi itu ada dua ya, self advocacy atau advokasi untuk diri kita sendiri dan advokasi keluar. Bagaimana kita bisa maju, bagaimana kita bisa berdaya, itu juga bagaimana kita menerima diri kita dengan segala hambatan kita yang kita punya ya. Jadi self advocacy itu kita sebagai penyandang disabilitas harus percaya diri, harus terus belajar, harus terus memotivasi diri. Kalau tadi dari Mbak siapa tadi pertanyaannya itu? Dian. Mbak siapa? Dian. Mbak Dian, ya. Itu memang tadi kan katanya kan banyak yang nggak percaya diri, terus ditanya juga diam dan sebagainya ya. Ini makanya kita perlu meningkatkan self advocacy untuk diri kita sendiri ya. Bagaimana kita juga bisa menerima gitu ya hambatan-hambatan dalam diri kita. Padahal peraturan-peraturan itu sudah ada. Sekarang ini sudah ada dari Kemenaker juga ada ULD ya, di mana juga dibuka untuk vocational training bagi penyandang disabilitas seperti itu. Jadi yang penting ini adalah bagaimana kita terus bisa memotivasi diri. Itu aja sih yang saya bisa tambahkan ya. Advokasi diri atau self advocacy. Terus maju, terus percaya diri dan selalu bisa belajar seperti itu. Itu saja mungkin tambahan dari saya. Mbak Dina. Halo. Mbak Dina. Ya. Sebelum Ibu Yusti out, saya ada satu yang disampaikan, boleh?
Izin? Mungkin ini aja kali ya, di chat aja mungkin ya, nanti kita sampaikan Enggak, soalnya Bu Yustis ya. sebentar aja Ibu, penting saja karena gini, saya pertanyaan satu aja. Jadi begini Bu, langsung aja Mbak Dina ya. Iya. Ya, pertanyaan saya ke Bu Yusti, mohon pertanyaan saya dalam implementasi Undang-Undang Nomor 8 2016, kita sepakat apa yang Ibu sampaikan adalah advokasi internal dan eksternal. Nah, itu yang sudah kami lakukan. Tapi kadang-kadang yang eksternal ini membuat kita boleh dibilang ya apa istilahnya up down lah, turun naik lah semangatnya. Nah, dalam undang-undang itu Ibu, pertanyaan saya, apakah undang-undang itu hanya berlaku khusus untuk kriteria miskinnya dinas sosial atau secara umum berlakunya Undang-Undang Nomor 8 2016? Karena apa? Ketika kita bicara ke dinas sosial, ya, ke dinas sosial itu bicaranya terkait dengan korelasinya ke pendataan tadi, ketika dianggap tidak miskin, itu tidak bisa dilayani Bu oleh dinas sosial. Ini yang menjadi problem eksternal bagi kami. Nah, bagaimana mengatasi solusi mindset-nya seperti itu, dan apakah benar Undang-Undang Nomor 8 itu hanya berlaku khusus orang miskin, dan miskinnya pun kriteria masih ambigu Ibu. Masih ambigu kriteria miskinnya. Mungkin itu aja, pertanyaan saya itu aja. Terima kasih. Pak Wawan, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Singkat saja saya jawab bahwa di Undang-Undang Nomor 8 2016 bahwa hak pendataan adalah hak setiap penyandang disabilitas. Jadi tidak ada kriteria prasejahtera ataupun sejahtera. Setiap penyandang disabilitas itu harus didata dan bisa ditunjukkan saja peraturan itu. Bapak bisa buka undang-undangnya dan lihat pasalnya dan tunjukkan kepada mereka. Mungkin inilah yang saya sebut bahwa advokasi ini masih terus harus kita lakukan dan kita kawal. Ya, setuju. Seperti itu rekomendasi saya. Ya. Terima kasih semuanya. Saya ada agenda lain, Bu Dina. Terima kasih. Oke, thank you Bu Yusti. Sampai bertemu kembali ya. Thank you, terima kasih ya hari ini atas bantuannya. Oke, kita lanjut ya. Halo, dari Pak Sri Hutomo mungkin. Pak Sri Hutomo mau memberikan tanggapan, Pak, silakan. Iya, silakan Pak Sri. Terima kasih Bu Dina, Ya. sekalian. Tadi apa yang diapakan Ibu dari pembicara tadi cukup ringkas ya. Kemudian juga aturannya sudah banyak. Aturan kita masalah penyandang disabilitas begitu lengkap. Sekarang memang yang ditentukan Pak Wawan tadi adalah implementasinya. Tentunya implementasinya itu dikarenakan SOP-nya. SOP itu baik dari pusat, sudah ada katanya. Kemudian dari daerah gimana? Karena kalau di daerah, kalau pusat tidak didukung daerah, karena otonomi daerah, ini tidak akan bisa. Nah, dibutuhkan memang khusus dari kita ini, dari khususnya Mas Atur dan sebagainya, entah hukum dan Ibu, masalah konsultasi, semacam advokasi untuk masalah penyandang kan banyak sekali tuh. Ada masalah anak-anak yang tidak bisa sekolah, ada yang berinteraksi dengan teman tidak diakui, ada yang tidak bisa bekerja. Ini jadi banyak cabangnya nih. Apalagi dalam masalah pabrik. Ini perlu di sini advokasi atau konsultasi yang yang membidangi masing-masing. Kemudian masalah psikologi banyak sekali. Nah, dengan demikian sebetulnya ada hal-hal yang perlu dievaluasi juga, macetnya itu di mana sebetulnya. Apakah aturan sudah lengkap? Apa karena penegakan hukumnya? Apakah karena masalah dari anggaran, kata Pak Wawan tadi. Nah, terus kita akan masuknya dari mana mulainya supaya bisa terakomodasi hal-hal tersebut. Ini kalau ini evaluasinya dulu tahun ini misalnya, tahun kedepannya mau apa? Rinciannya per hari, per bulan, per tahun, apa saja mekanisme-mekanisme tadi. Sampai khusus yang masalah tadi ya, permasalahan-permasalahan tadi. Sehingga kalau ada hal-hal yang perlu diluruskan atau kemudian dibereskan masalah aturan misalnya. Tadi aturan kan sudah lengkap semua katanya. Lengkap kan aturan dari induknya, payungnya.
sampai pelaksananya gimana? Kan ada undang-undang, ada PP-nya, kemudian ada perpresnya, ada perdanya. Ini sampai di mana nih? Klik supaya bisa klik. Dengan demikian bisa terakomodasi semua ya untuk permasalahan-permasalahan tadi dari berapa pertanyaan-pertanyaan tadi kepada narasumber. Demikian Bu, sementara. Ya. Oke, terima kasih Pak Sri. Arthur ada tambahan? Iya, benar itu yang dikatakan oleh Pak Asri bahwa dalam membuat suatu peraturan perundang-undangan itu ada yang namanya ketentuan turunannya seperti yang Ibu Yusis tadi bilang bahwa ada PP nomor 42, kemudian ada PP nomor 39, kemudian ada PP-PP yang lain dan peraturan menteri itu yang akan membantu, tapi bagaimana kesadaran kita untuk bisa mengimplementasikan itu yang masih harus menjadi PR kita bersama. Itu saja mungkin tambahan dari saya, Pak, Ibu Dina. Oke. Kita lanjut dulu ke pertanyaan yang lain, mungkin masih ada. Oke, next. Oke, teman-teman, yang mau open mic silakan. Kalau enggak ada, saya lagi, Bu. Oh, Pak, kita gilir yang lain ya, Pak ya. Enggak, penting sekali, Bu, karena ini sangat penting sekali. Karena apa yang disampaikan Pak Sri, saya sangat mendukung sekali. Kita diskusikan di sini, Bu, mencari solusi kan. Saya berjuang mengadvokasi hampir 5 tahun, Ibu. Nah, jadi saya minta dukungan teman-teman secara nasional, maksud saya. Oke, silakan. Ya, kalau boleh diizinkan begini. Silakan. Ya, kalau begini, apa yang sudah disampaikan narasumber terkait dengan undang-undang. Ini kan kita dalam hal bagaimana akses perlindungan hukum secara undang-undang, toh Bu, tema kita kan begitu. Nah, ini saya kenapa jadi sangat semangat mengikuti Zoom ini karena penting sekali. Pertanyaan kita ke depannya untuk ke Ibu Yusti sebenarnya, ke pihak yang berwenang sebenarnya, sudah sejauh mana sih keberpihakan istilahnya pelaku-pelaku atau stakeholder itu, bagaimana untuk mengimplementasi undang-undang, PP yang sudah dibuat turunannya, ya. Nah, itu yang saya rasakan 2 tahun terakhir ini, ya mungkin karena COVID juga ya, itu boleh dibilang vakum sekali. Nah, akar masalahnya yang saya evaluasi adalah proses pendataan secara terintegrasi yang tadi saya sampaikan di depan itu, di Dukcapilnya itu tidak didata secara valid. Ya, tidak didata secara valid di Dukcapil. Nah, sehingga pendataan disabilitas ini dianggap oleh stakeholder terkait tidak bisa tidak bisa menjadi acuan. Nah, akar masalahnya di situ, Ibu. Mindset terhadap implementasi undang-undang ini oleh dinas sosial dianggap hanya berlaku orang miskin. Kemudian bagaimana pendataannya juga, pendataan mereka pakai adalah data yang dipakai oleh BPS yang 4 tahun yang lalu. Nah, permasalahan-permasalahan ini berlanjut terus dan tidak ada solusi. Nah, pertanyaan saya, bagaimana terhadap kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak seperti itu kepada disabilitas? Saya sudah laporkan ke ombudsman. Ombudsman juga hanya sekedar normatif saja. Nah, saya menggiring ke nasional, apa yang sudah dirasakan ini, ya, bagaimana kita mendorong lebih tajam lagi terhadap permasalahan ini. Kenapa? Permasalahan disabilitas ini tidak gampang, Ibu. Tidak gampang. Tidak hanya sekedar normatif teori-teori saja. Nah, kita berkejaran dengan waktu, begitu. Nah, jadi mohon dengan gerakan-gerakan ini secara nasional kita dorong pemerintah atau siapapun yang bisa mencoba merubah mindset ini, implementasikannya bagaimana undang-undang itu. Ayo. Nah, seperti itu. Akar masalahnya adalah ke database, ya, database disabilitas ini harus berbasis Dukcapil, Ibu. Itu solusinya menurut saya. Cuma implementasinya saya sulit sekali untuk mendorong Dukcapil bisa menggunakan pendataannya itu secara online dan terintegrasi. Contoh misalnya, ya, di dalam eKTP itu ada tercantum akses atau data disabilitas. Ketika naik pesawat, ya, oh ternyata disabilitas tunadaksa. Berarti
krunya pesawat sudah tahu tugasnya terhadap bagaimana pelayanan terhadap disabilitas. Nah, seperti itu Ibu, contoh kecilnya. Jadi EKTP yang ada identitas disabilitas ini harus bisa diimplementasikan. Itu akar masalahnya menurut saya. Nah, mungkin itu aja Bu yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf terlalu semangat saya, tapi ini penting menurut saya untuk menjadi gerakan nasional. Terima kasih Ibu Dina. Oke. Arthur, silakan ada tanggapan atau Bapak Sri? Pak Sri dulu atau saya? Ya, Arthur dulu ya, Mas Arthur dulu. Oke. Kalau dari saya, seperti yang Ibu Justis bilang dan juga Pak Sri Utomo bilang bahwa kalau kita memecahkan masalah hukum itu butuh proses, Bapak Wawan. Saya juga seorang yang mungkin baru mempelajari hukum ya, baru lulus gitu. Kemudian kita tidak bisa memecahkan masalah itu langsung dan butuh banyak proses, butuh pihak yang terlibat. Itu makanya tadi saya mengatakan bahwa butuh organisasi, kemudian pemerintah, pejabat tangan untuk bisa membuat undang-undang itu berjalan gitu. Karena implementasi itu sulit untuk dilaksanakan kalau kita mempunyai keinginan langsung pada tempatnya gitu. Kita secara bertahap gitu untuk bisa membuat undang-undang itu berjalan. Perlu kesadaran masyarakat, kemudian tim perumus juga dari disabilitas, kemudian peran pemerintah yang mengesahkan undang-undang tersebut gitu. Itu sih kalau dari saya. Mungkin dari Pak Sri Utomo ada tambahan, Pak? Ya, silakan Pak Sri. Terima kasih Bu Dina. Tadi yang Pak Wahab ini bagus juga ini masalah. Pak Wawan ya. Ini adalah masalah diskriminasi juga, masalah pemberian formulir penerbangan, layanan penumpang dengan kondisinya ya, sebagainya. Ini tentunya harus masuk kalau di sini berada di pesawat itu dilayani atau tidak. Ini maksudnya terkoneksi, maksudnya apa? Awan tadi dia dengan adanya KTP tadi langsung koneksi ke pesawat terbang, ke pelayanan publik lainnya. Nah ini memang butuh waktu ini untuk itu. Untuk online tadi, itu yang tadi pertama tadi. Kemudian seringkali PM daerah nggak ngerti. Apakah kita perlu edukasi masa disabilitas? Disabilitas begini loh. Nah, berarti harus mendekati kecamatannya, apa kelurahannya, apa sebagainya. Jadi ada semacam sekilas info lah bagi mereka. Kita ada ini supaya mereka tahu dengan pendekatan-pendekatan tadi. Oh ya, ini ada hal yang khusus. Mungkin mereka nggak ngerti untuk pelayanan tadi, atau sudah mengerti karena peraturannya nggak ini ya, atau bisa juga pakai dengan semacam dari kita, arahan dari kita, edukasi sesuai dengan di provinsinya atau kabupaten atau kotanya masing-masing, bahwa bisa mendekati kecamatannya, kelurahannya, kalau yang bisa ya, untuk memberitahu kalau disabilitas begini. Sehingga dengan demikian mereka punya semacam bayangan ya. Nah ini ada nggak selama ini untuk itu? Kemudian tadi disebutkan ini implementasinya ya. Jadi kalau tadi koneksi yang disebutkan Pak Wawan tadi memang perlu kerja keras untuk namanya IT-nya nih. Karena udah klik dengan ininya KTP di sana udah siap. Sebelumnya seminggu sebelumnya udah siap dengan membeli tiket ini, bahwa ada semacam ini kan di tiket tadi kan. Maka pas waktunya para atau pelayan pramugaranya udah nggak tahu, misalnya ke pesawat terbang ya, di kapal juga demikian. Ini celahnya di mana, ini perlu kita cari nih. Apa celah yang tadi Bapak katakan dukcapilnya, apakah ada celah yang lain atau belum online tersambung. Ini kan terkoneksi, ini rencananya lama-lama terkoneksi dengan pandemi ini, terkoneksi sekarang di mall ada ini, masuk ini kan aja pernah udah divaksin langsung klik ini. Nah ini bisa nggak IT ini mau harus diarahkan ke sana nih kalau mau connect seperti kata Pak Wan tadi. Kak, terima kasih Bu. Oke, thank you. Ya mungkin ke depannya ya, step by step ke depannya juga mungkin akan ada ya hal-hal seperti itu, sistem yang seperti itu, mudah-mudahan kita bisa ke sana ya gitu. Cuma memang masih butuh proses saat ini.
Dan memang kayak gitu jalannya panjang ya Pak ya. Saya mengerti Maksud saya kesulitannya. begini Bu Dina, kita diskusi ya ringan ya, tapi serius ya. Maksud saya begini, kita bicara undang-undang, akses hukum, akses akses perlindungan hukum kan begitu. Tapi tidak ada yang namanya pressure terhadap pressure atau anggap gampangnya aja sanksi terhadap pelaksana yang melaksanakan diamanahi melaksanakan undang-undang atau perda disabilitas itu. Nah, siapa yang memberi contoh aja misalnya pedagang kecil tidak bayar pajak, petugas pajak akan menyangsikan itu. Nah, ini kalau orang stakeholder yang diamanahi dalam hal ini dinas sosial atau dinas pendidikan tidak menjalankan undang-undang itu siapa yang memberi sanksi? Kan begitu. Nah, pressure inilah yang harus kita formulasikan Ibu mulai sekarang. Contoh, Dukcapil tidak melaksanakan rekaman eKTP secara online yang ada di identitasnya disabilitas. Ini menjadi PR yang menyulitkan karena tidak bisa link secara terintegrasi apa yang disampaikan Pak Sri tadi. Harapan saya seperti itu. Nah, ini ayo kita gerakan bersama mindset ini. Saya coba ajak teman-teman semua secara nasional untuk segera mempressure ini. Undang-undang sudah lengkap semua, Ibu, sudah lengkap, tinggal implementasi saja. Cuma implementasi ini menjadi sulit karena tidak ada sanksi apa-apa bagi mereka. Nah, implementasi undang-undangnya seperti itu menurut saya. Oke, Ibu, terima kasih. Oke, thank you Pak Wawan. Oke, next untuk Giorgio, silakan open mic. Giorgio, halo. Oke, halo, selamat siang. Terima kasih atas kesempatannya juga udah diberi waktu untuk boleh bertanya. Menarik banget sih untuk diskusinya tadi, terutama dari Pak Wawan, Kak Arthur, sama Pak Sri juga. Nah, sebenarnya yang saya ingin tanyakan juga masih terkait perihal implementasi. Jujur saya masih awam juga ya terkait isu disabilitas ini. Baru belajar juga belakangan ini karena lagi mencoba untuk menggandeng yayasan disabilitas juga untuk sama-sama menjadi mandiri. Nah, kemarin tuh salah satu concern yang kami dapat, maksudnya yang saya dan yayasan tersebut sempat diskusi, itu lebih ke arah memang betul bahwa undang-undang itu tuh udah banyak nih pasal-pasalnya, aturan-aturannya harusnya seperti apa. Bahkan juga udah mulai banyak embel-embel kota inklusif dan kota HAM, gitu, peduli HAM, dan sebagainya. Nah, cuma ternyata pas kita aplikasinya ya, kita coba daftar nih misalnya buat teman-teman difabel pakai kerjabilitas yang membuka kasih tahu lowongan kerja perihal kira-kira tunadaksa ada lowongan buat ini loh, terus misalnya yang tuli buat ada lowongan buat ini loh. Tapi implementasi oleh perusahaan-perusahaan tersebut ternyata juga masih banyak yang tidak sesuai. Misalnya kayak ada salah satu perusahaan retail yang orangnya daftar secara tunadaksa, tapi malah nanti pas kerja ditaruh di gudang. Kan itu rada nggak masuk akal kan sebenarnya. Nah, yang saya ingin tanyakan di sini itu lebih ke arah walaupun sudah ada undang-undangnya, tapi implementasi itu sejauh mana sih? Maksudnya upaya apa yang telah dilakukan oleh mungkin pihak yang berwenang ya, siapapun itu, mungkin lembaga advokasi atau pemerintah itu sendiri, terkait dengan bagaimana untuk si teman-teman difabel ini akhirnya bisa memperoleh lapangan kerja yang sesuai. Karena kenyataannya pas kita daftar, nggak banyak juga gitu yang malah nggak selaras gitu. Dan juga satu lagi tentang sampai situ dulu aja. Saya lebih pengen tahu prosesnya aja sih. Kira-kira kita tuh udah sampai tahap mana sih gitu. Baik, terima kasih. Thank you. Sebelumnya saya mau bertanya, Giorgio nih dari mana ya? Maksudnya dari organisasi apa gitu? Oh, aku dari organisasi non-profit, Kak. Namanya Kasih Balik. Kita lagi Kasih Balik? Iya, kita sesama mahasiswa lagi ngangkat isu difabel. Di mana? Di Jakarta atau di mana? Domisili kita Jakarta sih, cuma dibentuknya di Bandung. Oh, oke. Oke, nanti mungkin kita bisa ada kerjasama ya. Oke, silakan Arthur atau Pak Sri untuk menanggapi. Oke, mau saya atau Pak Basri dulu? Arthur dulu boleh deh. Dulu. Baik, untuk Kakak Giorgio ya. Iya. Implementasi ya yang ditanyakan. Kalau dari saya, implementasinya itu misalnya begini, kan dari pihak yang berwenang tadi kan ada ombudsman ya. Ombudsman itu adalah salah satu dari
salah satu dari pihak yang berwenang untuk membantu setiap orang, termasuk penyandang disabilitas. Jadi kita bisa melakukan yang namanya pelaporan bahwa terjadi nih di lapangan bahwa katakanlah PTX ya, untuk tidak memberikan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan penyandang disabilitas, itu bisa gitu. Nah, cuman kita harus bisa memastikan, kita harus bisa memberikan seperti yang Pak Wawan bilang, pushment gitu. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita bisa memastikan, memantau terus gitu dengan adanya lawyer gitu. Karena dengan adanya pengacara itu, pengacara yang bisa membantu kita gitu untuk memastikan bahwa hukum itu berjalan. Seperti yang saya bilang tadi, ada Yayasan Bantuan Hukum misalkan, LBH Bantuan Hukum. Nah, LBH itu kita bisa memberikan yang namanya bantuan-bantuan hukum, baik perdata maupun pidana. Kalau misalnya dia terbukti gitu ya melakukan hal itu, kita bisa melaporkan kepada pihak yang berwajib, polisi, atau menggugat ke pengadilan gitu, karena hal itu bertentangan dengan undang-undang gitu. Nah, untuk memastikan itu berjalan, pihak dari LBH itu yang akan memastikan bahwa hak-hak disabilitas itu bisa terpenuhi gitu. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita bisa melakukan konsultasi via online gitu, dengan menceritakan kasusnya, perihal kasus dulu, terus kemudian kita membuat namanya surat kontrak dengan LBH, kemudian kemudian kita melaporkan juga ke polisi, pihak dari LBH itu melaporkan kepada polisi, lalu polisinya memanggil pihak-pihak yang terkait gitu ya. Karena subjek hukum itu kan sebenarnya orang dengan badan korporasi gitu. Jadi badan korporasi juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Undang-Undang 8 tahun 2016 itu berjalan. Khususnya pasal 11 huruf B mengatakan bahwa setiap hak penyandang disabilitas harus terpenuhi, salah satunya adalah hak kesempatan dalam dunia kerja yang setara dengan kemampuan disabilitasnya. Gitu. Itu sih dari saya. Dan itu semuanya digratiskan karena LBH kan, Lembaga Bantuan Hukum. Seperti yang saya utarakan barusan di PPT saya. Terima kasih. Itu dari saya. Mungkin ada tambahan Pak Sri. Ya, oke. Bu Dina, izin ya. Terima kasih. Ini jadi satu hal yang menarik apa yang disampaikan Yudhya. Tapi sebelumnya saya mau ke ini dulu ya Pak Wan tadi, tertarik saya soalnya. Di undang-undangnya itu yang pertama ada Pak di Undang-Undang Tindak Disabilitas. Bentar ya, Saudara Giorgio ya. Saya ini mumpung ingat nih Pak Wawan. Di Undang-Undang tentang disabilitas ini ada Komisi Nasional Disabilitas bab 6 misalnya pasal 131. Ini komisinya nih sekarang geraknya sampai mana nih ya? Eksistensinya ya untuk merangkum apa kerinduan-kerinduan kita yang tadi. Kemudian ada masalah pendanaan, kerjasama, ada penghargaan, ada larangan. Larangan itu pasal 142 bab 10. Setiap orang yang ditunjuk mewakili kepentingan penyandang disabilitas dilarang melakukan tindakan berdampak pada bertambah, berkurang, dan sebagainya. Nah, ini harus ditentukan implementasi di PP, peraturan pemerintah, atau peraturan presiden, atau di perdanya. Ini bunyinya apa di pasal 142 ini? Ini tadi Bapak katakan tadi ada, ini bagus juga nih. Sekarang misalnya setiap orang dilarang menghalang-halangi, melarang penyandang disabilitas hak pendidikan, hak pekerjaan, itu pasal 143. Hak kesehatan, hak politik, hak agama, olahraga, hak budaya, dan macam-macam. Ini 143 lengkap sekali. Kemudian ada ketentuan pidana. Nah, ketentuan pidana ini, setiap orang yang melakukan tindakan yang berdampak pada bertambah, berkurang, atau hilangnya hak kepemilikan penyandang disabilitas tanpa mendapat penetapan ini, dipidana dengan 5 tahun dan 500 juta dendanya. Nah, hanya sekarang di PP-nya bunyinya apa? Kemudian Perpresnya bunyi apa? Di Perdanya bunyi apa? Ada nggak peluang ini gitu loh?
emang ini terus terang, ini kan hasil kesepakatan ya antara DPR dengan Presiden data itu. Ini belum rinci, harusnya dirinci di sini. Harus saya revisi lagi undang-undang ini khusus yang ini ketentuan pidana yang Bapak tadi katakan tadi. Baru nanti implementasi muncul. Kalau enggak, payungnya ini Pemda kan itu undang-undangnya bunyinya begitu gitu. Ini yang sekarang yang perlu dari organisasi ini untuk mengevaluasi tadi setiap hal tadi ada kesempatan untuk ini masuk ya. Tapi bahan-bahan sudah ada semua proposal kita, pasal ini sebagainya. Itu ya Pak Wawan ya. Ini saya inikan dulu. Kemudian ke Georgia. Ini sangat menarik sebetulnya kalau bisa Mas Arthur saya usul dibuat semacam grup WA untuk semacam konsultasi atau ada nggak udah konsultasi hukum ini gitu. Jadi semacam kayak Pak Georgia tadi ada ini tinggal WA. Gimana nih? Ininya ya. Langkah-langkahnya apa saja, SOP-nya apa saja gitu loh. Ini kalau perlu ada ini. Memang ini kerja keras ini. Banyak sekali soalnya. Nah, ini kerinduan harus ditangkap nih dari Mas Georgia ya. Dengan Ibu Dina dan sebagian juga dan lain-lain pengurus. Kerinduan ini perlu untuk jadi satu hal bahwa kita ada sesuatu gregetnya, ada sesuatu implementasinya. Oh iya, kita peduli ya. Ada peduli, ada empati dan juga ada kita akan melaksanakan bantuan-bantuan demikian. Sementara itu dulu ya. Makasih. Baik, terima kasih Bu Dina, Kak Arthur sama Pak Sri. Iya. Kalau boleh tahu Giorgio untuk organisasi yang dibantu itu apa namanya lebih ke disabilitasnya jenisnya apa sorry? Disabilitasnya macam-macam sih Kak, tapi nama yayasan itu Yayasan Disabilitas Mandiri Indonesia atau YDMI biasanya itu diletaknya di Tangerang Kota tuh. Oke. Nomor HP-nya udah kali Bu Georgio itu kayak nomor HP-nya. Gabung ke GPDLI aja nanti. Oh iya. Nanti saya minta nomor saya mungkin di WA. Nah ya nanti Arthur bisa share nomornya, bisa gabung karena Arthur sekjen ya di GPDLI ya. Ya. Baik. Oke. Terima kasih. Thank you, Giorgio. Saya senang kalau ada anak muda yang memang turun ya, langsung membantu karena memang dibutuhkan orang-orang yang banyak yang berempati ya untuk teman-teman penyandang disabilitas, baik mental ataupun fisik gitu. Kebetulan saya dari disabilitas mental juga. Saya juga punya grup juga khusus untuk disabilitas mental. Mereka mau curhat apapun di grup itu silakan gitu. Tapi dengan kapasitas kita bukan pemecah masalah ya. Kita cuma kasih solusi. Kamu tuh harus kemana, berobat ke profesional gitu. Kita arahkan seperti itu. Jadi mereka cuma butuh untuk didengerin karena nggak semua orang itu punya empati yang sama dengan kita. Sebagai orang yang tidak menderita disabilitas, pastinya kan akan berbeda tanggapannya gitu. Jadi makin banyak orang yang punya empati, itu lebih menolong ya. Perhatian, didengerin, itu udah enak banget sih sebenarnya. Benar nggak Arthur? Iya betul. Saya setuju itu. Bu Dina, saya mau izin karena ada tugas mengajar. Mas Arthur. Pak Sri. Pak Awan dan ke Giorgio dan sudah kalian Bu Wiwin, tidak satu persatu saya mohon tidak sebutkan. Ya, salam sehat selalu dan sukacita. Terima kasih. Saya mohon izin dulu untuk keluar. Thank you. Terima kasih. Oke. Ya, gimana Mas Arthur? Kita udah 14.30 acara, iya. Untuk saya mau nanya aja untuk Kakak Giorgio itu mohon maaf disabilitas atau bukan? Kalau aku sendiri non difabel Kak. Oke. Terima kasih ya atas empatinya saya ucapkan sebagai perwakilan disabilitas. Kemudian ya Ibu Dina saya serahkan lagi kepada Ibu, mungkin kita sudah sampai ke penghujung acara ya. Oke, thank you teman-teman semua atas kehadirannya di sini. Terima kasih nih untuk pembicara hari ini dari Mbak Justisia, Arthur, Bapak Sri juga tadi banyak memberikan masukan ya. Semoga ini lebih membantu, tapi
untuk acara saat ini kita bukan untuk langsung memecahkan masalah, tapi kita mencari solusi bersama-sama. Semoga kedepannya kita bisa lebih baik lagi ya, dan semoga semua aspirasi kita bisa disampaikan ke level yang lebih atas lagi ya. Oke, untuk Arthur ada mungkin pesan terakhirnya? Iya, mungkin saya mewakili Ibu Yustis ya, yang sudah pergi meninggalkan kita untuk di Zoom ini. Jadi pesan saya, peraturan perundang-undangan itu atau hukum itu memang sangat sulit untuk bisa mengupas berbagai macam hal, ya implementasinya sangat sulit saya akuin, karena memang kita harus mengerti dulu apa sih maksud membuat undang-undang gitu loh. Untuk membuat undang-undang itu tidak termasuk dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 sebagai undang-undang kita gitu. Tapi yang kita bisa lakukan seperti yang saya bilang tadi, bahwa kita tidak perlu mengerti yang namanya seluk-beluk hukumnya, karena itu memang tugas pemerintah dan tugas dari pemangku kebijakan. Namun yang bisa kita lakukan adalah kita memiliki kesadaran untuk menjalankan undang-undang itu secara pribadi, gitu. Dan kita terus menyuarakan hak-hak penyandang disabilitas yang sesuai dengan undang-undang disabilitas itu. Dan kita sebagai disabilitas juga kita harus sadar bahwa kita memiliki hak yang sama. Jadi kita tidak boleh minder, tidak boleh yang namanya memiliki kelemahan dalam diri kita yang bisa kita utarakan gitu. Itu sih pesan dari saya. Mungkin Ibu Yustis juga mempunyai pesan yang sama kalau beliau hadir di sini. Oke. Itu saja. Thank you. Oke. Terima kasih ya teman-teman semua. Semoga hari ini membawa manfaat dan tetap menjaga kesehatan, menjaga protokol kesehatan. Sampai bertemu di acara GPDLI selanjutnya. Mohon maaf bila ada kekurangan kami dalam acara ini. Semoga kita bisa lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih, selamat sore. Thank you, Arthur. Thank you semua. Thank you. Saya mohon pamit ya.